Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky ini channel YouTube Bebas Smart. Kita akan bahas prediksi UAS Fisika kelas 10 semester 2 bagian yang pertama. Materi-materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang dinamika partikel hukum Newton, kemudian ada tentang usaha energi, tentang impuls momentum, gerak harmonik sederhana, dan ada gravitasi Newton juga ya. Jadi sesuaikan dengan materi UAS di sekolah kalian masing-masing. Ini adalah materi kurikulum terbaru yang saya bahas di paket prediksi UAS bagian pertama sampai nanti yang bagian yang terakhir ya. Nomor 1, ada benda masanya 4 kilo ditarik dengan gaya 6 Newton, ada mu S, mu K. Mu S itu adalah koefisien gesek statis dan mu K koefisien gesek kinetis. Tentukanlah percepatan yang dialami benda dan besar gaya gesekan yang terjadi. Oke, ada mu S, mu K. Kalian harus cek dulu apakah bendanya gerak atau enggak. Cara ngeceknya gampang. Kalian harus bandingkan antara F yang dihasilkan, yaitu 6 Newton, F yang diberikan 6 Newton, apakah dengan gaya gesek statisnya bagaimana gitu ya. Kalau F-nya lebih kecil sama dengan ini bendanya masih diam. Tapi kalau F-nya udah lebih besar daripada Fs, nah ini baru bergerak. Ketika gerak, yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Fs itu sama Fk rumusnya sama ya, tinggal mu S kali normal, ini mu K kali normal. Tugas kita cari gaya normalnya, ya kan. Kalau bendanya datar, gaya normal pasti sama dengan W-nya, ya kan. Jadi di sini sigma Fy-nya 0, normal sama dengan W gitu ya. Karena 4 kilo langsung aja 40 Newton ya. Gravitasi dianggap 10. Nah, kalian cek dulu Fs-nya. Fs berarti mu S dikali dengan normal 0,2 ya, dikali dengan 40. Sama dengan 8 Newton. Nah, ini gaya gesek kinetisnya 8 Newton, gaya tariknya cuma 6 Newton. Udah pasti bendanya masuk ke yang diam ya. Benda pasti diam ini. Artinya percepatannya sama dengan 0. Berapakah gaya gesek yang bekerja? Gaya gesek yang bekerja bukan 8 ya. Bukan 8 tapi sama dengan gaya F-nya sama dengan 6 Newton. Jadi kalau bendanya diam, gesekan yang bekerja adalah gesekan statis yang nilainya sama dengan gaya tariknya ya, bukan sama dengan gaya gesek statis secara teori. Ini hanya sebagai pembatas atau pembanding aja gitu ya. 8 Newton ini pembatas atau pembanding. Jadi gaya gesekan yang terjadi adalah 6 Newton. Jelas ya nomor 1. Nomor 2. Ada benda A dan B masing-masing 2 kilo dan 1 kilo dihubungkan oleh tali. Nah, ini ada tegangan talinya. Lalu ditarik lagi benda B-nya dengan gaya 20 Newton. Lantainya licin ya. Berapakah besar tegangan tali di antara A dan B? Oke. Ini kalian kalau mau dianalisa satu-satu ya. Dianalisa satu-satu aja. Nah, di sini ada normal di A, ada WA gitu ya. Lalu ada WB dan gaya normal di B. Nah, di sini analisa satu-satu maksudnya benda A sendiri, benda B sendiri gitu ya. Nah, ini kalau kalian analisa sigma Fy di benda A kan 0 ya. Normal A pasti sama dengan WA, tapi ini nggak penting sih. WA-nya 20 ya. Gravitasi dianggap 10. Nah, sigma Fx-nya karena dia bergerak berarti MA dikali A gitu ya. Yang membuat dia bergerak adalah tegangan tali. Adalah M dikali A. Ini nggak bisa diapa-apain ya. Makanya kita harus pindah ke benda B. Benda B itu ditahan sama tali lalu ditarik F gitu ya. Ada normal B dan WB. Berarti sigma Fy-nya 0, NB-nya sama dengan WB gitu ya. 10 Newton ini tapi nggak kepake sih karena dia lantainya licin. Nah, yang kepake sigma Fx-nya adalah M dikali A, tapi M-nya M massa benda B. F dikurang T sama dengan MB dikali dengan A. Oke, F-nya adalah 20 Newton dikurang T sama dengan A. Nah, ini T-nya masukin ya. Jadi 20 kurang 2A sama dengan A, maka A-nya adalah 20 per 3 meter per second kuadrat. Yang ditanya bukan A, tapi yang ditanya adalah tegangan tali. Nah, kalian cek lagi. T-nya adalah 2 kali A. Berarti 40 per
3 Newton. Ya, tinggal dimasukin lagi ke persamaan yang tadi, 2 kali A. Jelas ya ini ya. Jadi kalian kalau ada dua benda begini, boleh satu-satu. Kalau mau langsung pakai sistem sih. Tapi tetap kalau mau ngitung pakai sistem bisa dapat percepatan langsung. Tapi kalau mau ngitung T di antara dua benda nggak bisa pakai sistem. Jadi mau nggak mau kalian harus bongkar lagi, analisa benda A dan benda B sendiri-sendiri. Jadi lebih baik dipisah masing-masing aja ya. Kalau masih bingung tolong di ngertiin ya. Hukum Newton ini nggak sulit. Ini ada benda bertumpuk A dan B yang atas 2 kilo, bawah 3 kilo, ditarik dengan gaya F. Lantainya licin tapi A sama B-nya ada koefisien gesek nih, 0,2. Tentukanlah besar gaya F supaya mereka bergerak bersama dengan maksimum, dengan percepatan maksimum gitu ya. Jadi ada gaya apa yang bekerja? Nah, A ini ada gaya normal, tapi gaya normalnya terhadap B. Lalu ada WA gitu ya. Ada WB. Nah, B juga ada gaya normal, tapi normalnya terhadap lantai. Nah, di antara A sama B ini ada gaya gesek, namanya gaya gesek FAB gitu ya, sama FBA. Ini gaya aksi reaksi gitu lah. Nah, kalau dianalisa satu-satu, benda A yang di atas itu mengalami gaya ke kanan, gaya geseknya. Kenapa? Karena dia kalau ditarik yang bawah, yang B ditarik, A pasti akan ke belakang gitu ya. Supaya nggak ke belakang, dia harus didorong ke depan, ke kanan. Nah, gaya yang bekerja cuma 3 ini di benda A. Makanya kita bisa mulai dari sigma FY-nya 0. Ya, NAB-nya pasti sama dengan WA-nya, yaitu 20 Newton. Kalau udah kita bisa hitung FAB, ya kan? FAB adalah mu kali normal. Mu-nya adalah 0,2 dikali 20 sama dengan 4 Newton. Ini baru sigma FY. Lalu ada sigma Fx ya. Satu lagi sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya yang membuat dia bergerak adalah FAB. Adalah M kali A gitu ya. FAB-nya 4 sama dengan 2A, maka A-nya dapat 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat. Baru kita pindah ke benda B. Benda B itu benda yang di bawah, ditarik gaya F ke kanan. Nah, dia mengalami gaya geseknya ke kiri nih, karena si B mau ke kanan tapi ditahan gitu ya. Ini ada NB terhadap lantai, ada WB. Oke, di sini sigma FY-nya 0, tapi oh ya, ini ditekan sama A juga ya, ada WA. Jadi sigma FY sama dengan 0, berarti sebenarnya WA tambah WB sama dengan NB terhadap lantai. Tapi ini belum bisa nggak perlu kita hitung dulu ya. Nggak perlu kita hitung dulu, karena sebenarnya nggak kepake nantinya. Karena lantainya licin ya. Nah, kita pakainya sigma Fx saja, M kali A. Sigma Fx-nya adalah F dikurang FBA sama dengan MB kali A. Nah, kalian harus ngerti FAB sama FBA itu adalah gaya aksi reaksi. Jadi, besarnya sama ya. Yang udah dihitung tadi 4 Newton ya. Di bawah ini udah dihitung. Jadi F yang ditanya F besar dikurang 4 Newton sama dengan 3A gitu ya. A-nya udah ada, A-nya udah ada tadi 2 meter per second kuadrat ya. Langsung dimasukin karena mereka geraknya kan bareng ya. Jadi F supaya mereka bergerak bersama dengan maksimal harus 10 Newton. Ya, jawabannya adalah 10 Newton nomor 3. Tolong ngertiin satu-satu ya. Apa aja yang harus kalian cari? Modalnya adalah diagram gaya pokoknya. Kalau di fisika itu harus ngerti gaya apa aja yang bekerja. Di hukum Newton, ya. Gaya apa aja yang bekerja dan mulainya dari sigma Fx atau sigma Fy itu terserah. Tapi yang penting gambar diagram gaya harus ngerti dan gaya apa aja yang bekerja. Oke, nomor 4 lanjut. Seorang anak berada dalam lift dan berdiri di atas timbangan. Sebelum lift bergerak, artinya masih diam nih ya. Jarum timbangan 50 kilo. Hitunglah berapa angka yang ditunjukkan jarum timbangan ketika lift bergerak dengan dipercepat ke atas dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Oke. Nah, di sini kalau ada orang atau benda gitu ya di atas lift, bendanya ini akan memberikan W dan liftnya memberikan gaya normal gitu ya. Kalau liftnya diam,
gaya normalnya sama dengan W, karena sigma FV-nya 0 gitu ya. Nah, ini yang terjadi ketika timbangan menunjukkan angka 50 itu adalah gaya normal sebenarnya. Normalnya adalah 500 Newton. Karena berat anak nggak akan berubah 50 kilo harusnya kan. Nah, ketika liftnya naik, ini berubah nih sigma FY-nya, bukan 0 lagi tapi M kali A. Jadi normal kurang W sama dengan M kali A. Normal yang kita mau cari, W-nya tetap 500 pasti kan. Masanya adalah 50 dikali percepatannya adalah 2,5. Naik dipercepat ya, berarti positif, maka normalnya adalah 625 ya. Atau bacaan timbangan pasti jadi 62,5 kilo ya, karena ini Newton. Jelas ya ini ya. Kalau liftnya turun gimana? Liftnya turun berarti yang ke bawah yang positif, W min N sama dengan M kali A. Masalah dipercepat diperlambat itu ngaruhnya ke A-nya. Kalau dipercepat A-nya positif ya. Mau naik mau turun A positif ya. Dipercepat. Kalau diperlambat A-nya negatif. Ini untuk naik dan turun sama ya. Naik diperlambat, turun diperlambat, sama-sama masukin ke dalam A-nya yang negatif gitu ya. Nah, ini jelas ya. Ini sama dengan pegas di dalam lift juga sama sih. Kalau pegas dalam lift, dia bisa bertambah panjang atau bertambah pendek. Tapi itu nggak kita bahas di sini ya. Oke, semoga mengerti sampai nomor 4 ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam menghadapi UAS semester 2 fisika kali ini. Thank you for watching. Bima Smart, your smart solution.